Badan segar minum jamu. Jamu berguna untuk kesehatan diri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-15, Minggu 13 Juli 2025. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari pendapat dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, memiliki niat yang teguh dan kesempatan yang baik untuk pergi ke gereja, merayakan Ekaristi pada hari ini, karena ini adalah hari Minggu. Dan kita semoga tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan.
Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif bekerja, berjuang untuk ikut serta dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga kita semua juga turut berdoa dan mendukung kelancaran kegiatan EKM, Ekaristi Kaum Muda, yang akan dilaksanakan di Paroki Santo Petrus Karangsenang. Semoga berjalan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati dan ini membawa rahmat yang melimpah untuk kita semua, terutama untuk OMK, Orang Muda Katolik. Dan kiranya nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat yang datang kepadanya, yang sebenarnya mau mencobai dia, akhirnya orang itu dengan sendirinya menemukan apa yang harus dia lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan, benar jawabanmu dan lakukanlah demikian. Meskipun masih banyak alasan, meskipun masih banyak cara, orang itu mau menghindar dari apa yang sebenarnya harus dia lakukan dengan mengajukan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat indah dengan sebuah perumpamaan. Dan kemudian memang akhirnya Yesus secara tepat, secara jelas menunjukkan kepada orang itu siapa yang harus dianggap sebagai sesama dan apa kriteria dianggap sebagai sesama, yaitu dia yang menunjukkan belas kasihan. Ini mau menunjukkan, mengajak kepada kita semua supaya kita menjadi sesama bagi manusia yang ada di sekitar kita. Menjadi manusia untuk semua orang, yaitu dia yang menunjukkan belas kasihan. Semoga kita memiliki hati yang penuh belas kasih. Kita memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Semoga kita memiliki hidup yang diwarnai oleh kebaikan dan belas kasih kepada sesama. Semoga kita tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan. Ini bukan kelompokku, ini bukan di pihakku, ini bukan sesamaku. Tetapi semoga seperti Yesus menasihatkan, kasihilah sesamamu manusia. Dan semoga sebagai sesama manusia kita menunjukkan belas kasih kepada semua manusia. Dan kiranya bahwa semua itu tentu saja mengalir dari pemahaman tentang hukum Tuhan, tentang sabda Allah, tentang perintah Allah. Tetapi selain berasal atau bersumber dari pemahaman tentang sabda Allah, tentang hukum Allah, tentang perintah Allah, tetapi juga bersumber dari kedalaman hati, dari kebaikan hati, dari belas kasih yang ada di dalam diri kita. Semoga berjalan seimbang antara pemahaman, ajaran, hukum, sabda Allah, arahan Allah, perintah Allah, dan semangat belas kasih dan kebaikan hati yang ada di dalam diri kita. Semoga iman kita, pengharapan kita, kasih kita mengobarkan hidup kita untuk berbelas kasih menjadi sesama bagi semua orang yang ada di dalam kehidupan ini, bagi sesama untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, semoga kita menghadirkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita melalui semangat belas kasih, melalui semangat kebaikan hati bagi sesama. Tetapi semoga kita juga memiliki dasar yang kokoh. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan itu mewujud tampak dalam kehidupan kita
mengasihi sesama yang ada di dunia ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.